Hai guys, balik lagi sama aku Devi. Sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, video kali ini aku mau sharing pengalaman aku gimana cara aku dapetin beasiswa buat kuliah di Cina. Seperti yang kalian tahu itu aku college 1 tahun di Beijing dan kuliah 3 tahun di Guangzhou. Aku itu college di BLCC atau dalam bahasa Mandarin Beijing Hongshuiyan. Dan untuk kuliahnya itu aku kuliah di Jinan University atau Jinan Daxue. Aku bisa dapet beasiswa ini tuh karena aku dengar dari guru sekolah Mandarin aku ada beasiswa kuliah ke Cina 1 tahun college dan 3 tahun kuliah. Jadi aku itu lulus SMA pada tahun 2018. Aku milih buat nggak kuliah dulu atau gap year dulu. Jadi aku 2019 baru masuk kuliah. Aku milih di tahun 2018 itu setelah SMA aku milih buat sekolah Mandarin dulu 3 bulan. Cara aku kesana itu aku didaftarin atau dibantuin sama Yayasan Prajna Harmonis. Jadi aku mulai kontak mereka itu dari akhir tahun 2018 dan mulai daftar itu di Januari atau Februari 2019. Yang paling aku ingat itu kita butuh medical check up dari rumah sakit ini, yang menurut aku lumayan susah karena waktu itu dia mintanya mendadak. Sebenarnya emang di syarat itu ditulis medical check up, tapi pada tahun-tahun sebelumnya itu medical check upnya itu biar nggak buang-buang duit, bisa langsung pas kita sampai di sana nanti dibawa sama sekolah buat medical check up. Tapi kali ini di tahun aku mereka minta mendadak, yaitu harus langsung dari negara masing-masing udah bawa medical check upnya. Yang selanjutnya itu transkrip raport sama ijazah. Kedua ini tuh harus ditranslate ke dalam bahasa Mandarin ataupun boleh juga itu pakai bahasa Inggris. Dan kayak syarat-syarat lainnya itu yang masih bisa kita penuhin kayak akte lahir. Dan setahu aku tuh kalau di bawah 17 atau 18 tahun kita tuh perlu translate akte lahir kita dan dibawa juga pas ke Beijing. Selanjutnya itu visa itu kita juga dibantuin sama yayasan. Kita tinggal kirim data-data kita sama paspor kita ke yayasan, nanti yayasan bisa bantu bikin. Setelah sampai di Beijing, nanti kita bakal ada 1 hari buat ke rumah sakit, dibawa sama sekolah buat ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu kita kumpulin data medical check up kita dan mereka lihat itu udah cukup atau masih ada yang kurang. Kalau masih ada yang kurang, di situ juga kita harus check up, maksudnya harus ikutin mereka, menurut mereka kurangnya apa, cek darahnya kurang atau ronsennya kurang, apa yang menurut mereka kurang, itu nanti pas di rumah sakit itu bakal langsung dilengkapin data-datanya. Dan itu kita harus keluarin pakai duit kita sendiri, maksudnya itu. Dan nanti bakal ada 1 hari lagi kita semua dikumpulin buat ngantri, kumpulin informasi atau data diri kita. Dan ada 1 surat yang penting banget, itu surat menyatakan kalau kita keterima di situ, dan itu penting banget buat dikasih unjuk ke guru-guru sana. Selain itu ada juga yang penting yaitu HSK 3. Jadi sebelum pergi ke sana kita harus bisa kasih unjuk kalau kita tuh sebelumnya pernah belajar Mandarin minimal HSK 3. Dan ini adalah syarat yang mendadak karena di tahun sebelumnya itu untuk pendaftaran tahun sebelumnya nggak ada diminta syarat kayak gini. Jadi tuh untuk yang Mandarinnya masih dari nol, bener-bener gak bisa apa-apa pun juga bisa daftar. Tapi pas itu dari aku mereka minta untuk minimal HSK 3. Jadi waktu itu aku ikut HSK 3 secara mendadak, dan walaupun gak bener-bener HSK 3 tapi udah dibuat mirip dengan HSK 3. Selain itu yang dari aku dengar dari teman-teman, untuk tahun ini pendaftarannya mungkin lebih sulit karena ada syarat kita harus tulis berapa ribu kata atau berapa ratus kata, tepatnya aku juga kurang tahu, dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Selain itu juga harus ditulis ke dalam bahasa Mandarin sampai berapa hanse, itu aku juga lupa. Kita juga harus tulis alasan kita kenapa pengen kuliah di sini, apa alasan kita pengen kuliah gitu-gitu. Untuk beasiswa yang aku dapetin ini, uang jajan 1000 RMB per bulan dan gratis biaya uang kuliah. Untuk biaya asrama atau dormitory itu kita cukup bayar depositnya aja. Untuk sisanya seperti visa dan keperluan administrasi lainnya kayak asuransi gitu-gitu, itu kita keluar dari duit kita pribadi. Dan untuk kekurangan selama di rumah sakit yang pas kita udah di Beijing itu juga harus dibayar dengan uang pribadi kita.
Untuk lebih lengkapnya di description box nanti aku tulis Yayasan Prasna Harmonis itu kontaknya apa, biar kalian bisa langsung tanya-tanya lebih jelasnya. Cece, aku lagi bikin YouTube. Buat yang mau boleh langsung lihat aja description boxnya dan langsung chat aja, karena pendaftaran untuk tahun ini bentar lagi udah mau ditutup. Mungkin ini aja yang bisa aku jelasin gimana sih cara aku kesana. Semoga informasi ini membantu. Bye. Enggak sih, nggak boleh kayak gitu penutupannya.